Ya, hari ini izinkan saya untuk mengantar sebuah pesan Tuhan yang berjudul Gentleness of God. Saya kasih judulnya adalah Sentuhan yang Lembut dari Raja yang Maha Kuat. Nah, kata mahanya terhapus. Jadi pesan khotbah hari ini adalah ingin menampilkan bahwa Kristus, Raja yang Maha Kuat itu menyentuh kita semua dengan lembut. Nah, tadi sesuai Pastor Isman bilang bahwa sepanjang bulan ini kita akan belajar buah roh. Satu buah, banyak varian rasa. Dan tadi juga udah di-mention bahwa buah roh itu bukan kita yang menghasilkan. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita berkarya membentuk kita serupa Kristus. Supaya kita yang tadinya nggak lemah lembut, yang sering marah-marah, yang kalau tersenggol egonya, marah-marah, kita akan menjadi serupa Kristus. Syukur pada Allah bahwa Roh Kudus telah ada dalam kita. Nah, saya akan mulai dengan ini. Buah roh bukanlah hasil usaha manusia, tetapi bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam kita dan berkarya dalam kita. Alkitab menekankan bahwa buah roh, sekali lagi, adalah karya anugerah. Itu bukan bisa-bisanya kita, bukan sekeras-kerasnya upaya kita. Oh, saya pengen terlihat lemah lembut. Atau bahasa anak zaman sekarang, saya lihat beberapa dari saudara membawa anak, pasangan dewasa muda. Oh, ternyata orang lemah lembut itu soft spoken ya. Wow, pernah kalau kita lihat di TikTok, kita sering nonton, wah gentle parenting nih, bukan VOC parenting, sering lihat ya? Gentle parenting tuh, nah jangan nanti pecah. Ya, ini soft spoken ya. Kalau VOC parenting, taruh nggak? Kalau nggak kepalamu hilang. Nah itu VOC parenting kan. Nah, apakah soft spoken itu selalu disamakan dengan lemah lembut? Ternyata Alkitab menyatakan tidak. Apakah Yesus all the time, Yesus Kristus soft spoken? Tidak. Bahkan dia menggunakan kata-kata yang cenderung keras. Hei kamu ular beludak, cast out the son of the devil. Pergilah kamu anak iblis. Gitu. Jadi kelemah lembutan itu tidak sama dengan soft spoken. Dan apakah kelemah lembutan itu sama dengan, oh pribadi yang lemah lembut kok Isman ini berarti nggak pernah marah ya? Berarti lemah lembut itu nggak pernah marah, disenggol nggak bacok gitu ya bahasanya ya? Enggak saudaraku. Mari kita lihat. Nah, kelemah lembutan itu bukan berarti nggak berani. Kelemah lembutan juga berarti tidak punya pendapat. Oh, aku mah diam aja, pasif, atau pasrah tanpa kuasa. Nah, tadi yang kata Pastor Isman bilang, kelemah lembutan itu adalah justru kuasa, kemampuan, dan otoritas yang dikendalikan Roh Kudus untuk melayani. Jadi, kata bahasa Inggrisnya meekness, itu bukan berarti kelemahan. Kita yang menahan diri, itu bukan berarti lemah. Bahasa Inggrisnya, waktu itu Prof. Theo di tengah-tengah kita pernah ngasih bahwa meekness itu definisinya adalah exercising power under control. Kita dapat mengontrol kuasa, power kita, sehingga tenaga yang kuat ini dapat menyentuh dengan lembut. Oke? Nah, itu arti kelemah lembutan. Jadi jangan disamakan dengan, oh, kelemah lembutan itu pasti orangnya nggak pernah marah. Enggak. Yesus Kristus marah nggak? Marah. Cuma bedanya Tuhan Yesus dengan kita, kalau kita marah karena ego kita yang tersenggol. Yesus Kristus marah karena kekudusan Bapaknya yang disenggol. Nah, ini adalah teks utama kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tadi juga ayat yang dibacakan, Matius 11, 29 ayat 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah pada ku ini adalah pada Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau kita mau belajar kelemah lembutan, hanya satu tempatnya, Yesus Kristus. Ini adalah bentuk klaim langsung dari Tuhan Yesus. Kalau kita lihat sepanjang perjanjian baru, dari Injil Matius sampai Wahyu, atribut atau karakter yang diperlihatkan Yesus dan diklaim sama Yesus langsung adalah ini. Oh, kalau mau lihat Tuhan Yesus yang gimana sih? Yang lemah lembut dan rendah hati. Ini karakter yang langsung dibilang oleh Tuhan Yesus. Dan dia bilang kasih garansi. Kalau kamu belajar pada saya, kamu akan mendapat ketenangan. Terus hidupmu atau beban dalam kuk itu yang kupasang itu enak. Dan bebannya pun ringan. Nah, saya izinkan saya explain something about this verse. Kuk itu dalam konteks perjanjian baru, kuk itu kan kayak
untuk hewan ternak kan, untuk lembu, cattle kan. Nah, kenapa dia bilang bahwa bebanku pun ringan? Karena ketika kita berjalan bersama Yesus, kuknya bukan hanya dipasang pada saudara dan saya, kuknya pun dipasang pada Yesus Kristus. Dan kenapa bebannya ringan? Karena kita berjalan bersama-sama Sang Gembala Agung. Sehingga hidup kita tidak akan terasa berat. Karena yang punya hidup dan yang merawat hidup kita berjalan bersama-sama kita. Nah, ini arti kelemah lembutannya. Dalam bahasa Yunaninya, itu dipakai dalam kata prautes, yang berarti gentle force, kekuatan lembut yang berasal dari inspirasi dan arahan Tuhan. Nah, contohnya di mana sih? Kalau 2 Korintus 10 ayat 1, Rasul Paulus itu bilang gini, kalau saudara terkasih baca Rasul Paulus itu adalah rasul yang tidak soft spoken sama sekali. Kalau dia menegur dengan keras. Tapi khusus di konteks ayat ini dia bilang gini, aku, Paulus yang seorang rasul, tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Seorang rasul yang diurapi Yesus Kristus bilang gini, padahal dia punya otoritas untuk menegur umat. Dia bilang apa? Aku nggak berani kalau berhadapan kamu, tapi aku berani kalau berjauhan. Apakah Rasul Paulus ini penakut? Enggak, dia tahu. Kalau dia mengandalkan kekuatannya, dia menegur karena dia ngerasa lebih kudus, dia akan kelewatan. Dia akan marah karena egonya yang tersenggol, bukan karena Yesus Kristus. Tapi kalimat yang saya garis bawahi ini yang membuat indah. Kalau kita memperingatkan orang, kita memarahi anak, itu bukan karena ego kita yang tersenggol, tapi karena Kristus yang lemah lembut dan ramah. Kita mendisiplinkan anak kita, bukan karena ingin dia tersiksa, bukan. Kita ingin mendisiplinkan anak kita supaya dia menjadi anak yang lurus dan tahu teladan Kristus. Bukan karena ego kita yang tersenggol. Nah, bagaimana sih kita menjadi lemah lembut? Karena Kristus adalah contoh sempurna kelemah lembutan, maka kita memandang dan belajar pada Kristus. Nah, permasalahannya, siapa di sini yang pernah bertemu Kristus muka dengan muka? Tidak ada. Tidak ada rasanya. Oleh karena itu, kita belajar kepada Yesusnya lewat mana? Lewat Injilnya. So, there's a written, ada tulisan di sana, the power of the gospel is in the gospel itself. It's in Jesus, not in eloquence of man. Kita belajar kelemah lembutan pada kitab suci, pada Injil Yesus Kristus. Maka di poin kedua saya menulis, sebab itu marilah kita merenungkan Injil Yesus Kristus setiap hari. Sebab hanya lewat Injilnya, kita ditransformasi serupa Kristus, menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu Saudara, saya pengen bertanya dari ujung ke ujung. Pernahkah melihat, Bapak Ibu Saudara, melihat orang yang sering pelayanan di gereja, yang Senin sampai Minggu bahkan di gereja, bahkan kesibukannya mengalahkan imam-imam Lewi di Perjanjian Lama, tampak kudus dari luar, gitu ya, begitu keluar dari lift tampak bercahaya, tetapi saudara merasakan, ini mah munafik hidupnya. Dia menghabiskan 7 hari di gereja, tapi kayaknya kelakuannya nggak kayak Roh Kudus, kayak roh halus. Pernah melihat itu? Karena kita sering mempersamakan orang yang pergi bergereja dan melayani, itu adalah pasti orang kudus. Tidak. Orang yang pergi ke gereja belum tentu orang yang berinjil. Ini poin saya. Kalau orang yang pelayanan hanya karena Injil, hidupnya bukan hidup yang manipulatif. Kamu tidak akan melihat kemunafikan pada orang itu, sebab dia mengandalkan hidupnya pada Injil Yesus Kristus. Jadi what is the gospel? Para teolog dan bapak-bapak gereja setuju. Kalau kita dikasih satu kalimat pendek untuk menggambarkan Alkitab, the heartbeat of Christianity and the church is the gospel. Denyut nadi pergerakan gereja ada pada Injil. Tanpa Injil, kita akan jadi orang yang manipulatif. Gospel adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Berapa banyak, saya mau coba tekankan di sini, berapa banyak mimbar gereja, bukan saja di Indonesia, tapi all over the world, mimbar gereja diisi oleh nasihat-nasihat baik, bukan kabar baik. Saya ulangi, mimbar gereja terlalu banyak diisi oleh nasihat-nasihat baik. Nasihat baik akan menjadikan orang merasa lebih baik. Padahal kabar baik memberitakan sebaliknya. Kita orang yang tidak baik, punya Tuhan yang sangat baik. Kalau kita banyak diisi oleh nasihat baik, kita akan merasa
jauh lebih baik. Dan ketika kita merasa jadi orang yang lebih baik, kita mudah menjustifikasi orang. Saya lebih kudus, saya lebih gospel, jadi saya boleh menjustifikasi Anda. Tidak, orang berinjil tidak akan pernah merasa arogan. Dia tahu ketika dia harus mengkoreksi, dia mengkoreksinya dengan kasih. Jadi kekuatan kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, apakah pada pelayanan kita? Apakah pada status kita orang Kristen? Bukan. Kekuatan kita menjalani hidup pada Injil. Nah, what is the gospel? Gospel selalu berkata dan menjungkir balikan pola pikir dunia. Agama di luar sana mengatakan kalau kamu baik, Tuhan berkenan sama kamu. Tuhan makin sayang. Wah, kamu puasanya rajin, baca Alkitabnya nggak berhenti. Kamu membantu mendevosikan orang-orang yang di luar sana yang berkekurangan. Allah pasti jadikan kamu orang favorit. Apakah demikian? Injil berkata sebaliknya. Kita diterima Allah bukan karena perbuatan baik kita. Kita diterima Allah karena perbuatan baik dan sempurna dari Yesus Kristus. That is the gospel. Nah, Injil menceritakan ini. Sang Raja, the glorious King, Raja yang penuh kemuliaan ini, mau turun untuk melayani. Makanya saya bilang, Yesus ini mengkoreksi model kepemimpinan dunia. Dia bilang, barang siapa yang ingin jadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Salah satu bapak gereja namanya Tertullian, hidup pada abad ketiga. Dan dia hidup pada zaman Romawi. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara pergi ke abad ketiga ya. Di zaman itu, Kaisar Romawi kalau mau nyuruh perang, apakah dia berangkat perang sendiri? Tidak, dia pasti nyuruh jenderalnya. Hei, kamu serang daerah Galia sana, siapkan pasukan. Nah, pertanyaan saya, kalau perang terjadi, siapa yang mati duluan? Jenderal dan pasukannya. Nah, Tertullianus bilang, Kristus is none other king like him. Tidak ada raja yang seperti Kristus. Kenapa? Saat perang muncul, Kristus nggak nyuruh jenderalnya. Dia turun sendiri, dan yang mati duluan siapa? Kristus, bukan pasukannya. Dia mati duluan. Dia bukan seperti sisar-sisar zaman Romawi yang tunjuk-tunjuk, kemudian pasukannya mati. Dia memberi teladan. Dan ini yang memisahkan kekristenan dengan religious views lainnya. Agama di luar sana, Tuhannya jauh. Seolah-olah, oh Piers, nanti kalau kamu puasa, kalau kamu taat, nanti kamu akan diberikan kuasa supaya hidup kamu sempurna. Yesus Kristus nggak gitu. Karena dia tahu Firza itu orang yang tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, buruk. Dia turun tangan supaya si Firza yang hina ini dapat menjadi serupa Kristus. Dia yang mati lebih dulu. Itu adalah gambaran Injil. Bahwa kita yang absolutely nothing, nggak punya harapan, Tuhan mau turun tangan melayani kita. Maka dalam teologi kekristenan, kelemah lembutan itu bukan sekedar karakter moral, tapi participation of Christianity. Bayangin, kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Wahyu, gambarannya, ketika nanti second coming of Christ, Yesus Kristus datang kedua kalinya, gambarannya, bahkan Dietrich Bonhoeffer bilang gini dalam puisinya, ketika Yesus turun kedua kalinya, gunung-gunung bergemuruh, laut ombak akan riuh, seluruh semesta tremble. Kenapa? Karena the glorious King itu, Raja yang penuh kemuliaan itu, datang dengan segala kekuatan dan kekudusannya. We never have the chance to stand before Him. Tetapi, pada kedatangan yang pertama, Yesus datang dengan penuh kesederhanaan. Bayangin, the glorious King lahir di palung. Adakah yang menyambutnya? Nggak ada. Di malam yang sunyi senyap itu, the King of Universe, Raja semesta itu, tidak ada yang menyambutnya. Tapi dia datang dengan misi yang paling mulia, menebus Anda dan saya. Makanya di sini saya tulis, Jesus is the servant king, Raja yang mau turun tangan di saat raja-raja lain hendak dilayani. Izinkan saya juga untuk mengabarkan bahwa setelah dengar khotbah ini, apakah aplikasinya yang bisa diterapkan? Nah, dari 2 Timotius 22 ayat 25, Paulus menasihati Timotius dengan melayani, tidak berbantah, sabar, lemah lembut, dan menasihati orang yang menentang. Nah, salah satu cara aplikasi adalah, di sini siapa yang pernah berdoa, Tuhan berikan kami hati yang lemah lembut? Kita sering kan? Nah, Tuhan memberikan kita kelemah lembutan dengan apa? Dengan mempertemukan kita dengan orang yang pikasebel. Lewat ketemu orang yang mukanya nyebelin itu, kita melatih kelemah lembutan kita. Supaya kita nggak gampang marah.
kata-kata kita terkontrol, walaupun pikas sebulan. Ya, itu melatih kita untuk melemah lembut. Yang kedua, aplikasi Injilnya adalah Paulus berkata, kejarlah kelemah lembutan. Ya, buah roh itu muncul ketika kita mengikuti pimpinan roh. Ketika kita menundukkan kehendak kita pada otoritas Kristus dan memperlakukan orang lain seperti memperlakukan kita. Salah satu aplikasinya adalah, mari kita belajar mengampuni orang yang tidak layak diampuni. Saya sering dengar, tapi orang itu pokoknya mah nggak layak terima pengampunan. Saya kalau lihat mukanya juga, kalau saya harus satu lift sama dia, saya pilih pakai tangga darurat. Sering gitu ya? Tapi Injil berkata, kalau kita saja yang pikas sebulan ini diampuni Kristus, maukah kita mengampuni orang yang pikas sebulan itu? Itu cara kita exercising kelemah lembutan. Hanya lewat Injil kita dapat mengampuni. Kita yang, kalau kita ngerasa bahwa kita orang baik, yakinlah Bapak Ibu Saudara, di hadapan Allah kita juga orang yang pikas sebulan. Dibilangin, bahasanya apa ya? Tambeng gitu, keras kepala. Gini lagi. Tapi apakah Allah kehilangan sabar sama kita? Oh enggak. Allah bahkan menunggu kita untuk bertobat. Seperti itulah kita harus sabar sama orang yang pikas sebulan tadi. Let the gospel transform us. Mari pandang salib Kristus. Daud berkata dalam Mazmur 18:35 bilang, engkau memberikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kelemah lembutanmu membuat aku besar. Ini, kelemah lembutan Allah bukan kelemahan, tetapi sumber kekuatannya. Dengan kita menahan amarah, memperkatakan yang baik, dan berlaku lemah lembut pada orang, bukan berarti kita lemah. Justru kita menunjukkan keindahan Injil, sebab Yesus Kristus pun berlaku demikian pada kita. Dengan segala bala tentara surga, dia bisa saja membinasakan kita. Tapi dia memilih jalan yang paling ekstrim, menggantikan Anda dan saya di kayu salib. Nah, ini ilustrasi yang akan membantu kita semua dalam mengerti kelemah lembutan. Lihat gambarnya seorang koboi taming the Mustang. Kuda liar itu adalah gambaran kita. Punya tenaga, diberikan talenta, tapi liar, gak punya arah. Kita hidup sembrono dan semau kita. Kita rasa bahwa talenta dan potensi kita bisa memuaskan segala hawa nafsu kita. Sampai tangan sang koboi yang tampak lemah itu, lebih kecil kan daripada kuda, membuka tali lasonya dan menangkap kita. Dan seketika kita menjadi jinak. Pertanyaan saya pada kuda liar itu, apakah kuda liar itu ketika ditaming, dijinakkan, kehilangan kekuatannya? Tidak. Tapi kekuatannya menjadi terarah. Dia akan bergerak sesuai arahan sang koboi. Itulah hidup kita, yang tadinya liar, tidak terarah, penuh hawa nafsu. Begitu dipegang tangan Kristus, hidup kita diarahkan oleh Kristus. Hidup kita menjadi lemah lembut dan tidak liar seperti the Mustang tadi. Tangan Tuhan kuat memegang dan menjinakkan kita yang liar karena dosa. Sehingga potensi dan talenta tadi dapat dipakai untuk memuliakan Dia. Yang tadinya potensi dan bakat kita pakai untuk memuaskan kita saja. Injil membuat kita menyerahkan segala yang ada dalam kita ke dalam tangan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. R.C. Sproul pernah bilang gini, we are secure not because we hold tightly to Jesus, but because we hold tightly to us. Kita aman, terkendali, dan menjadi pribadi yang lebih baik bukan karena kita yang memegang tangan Tuhan, tapi sebaliknya, kita menjadi pribadi yang lebih baik karena tangan Tuhan yang memegang kita. Nah, saya mau mengajak 2-3 menit ini, mari kita merefleksikan ini. Mari pandang salib Kristus. Kenapa sih kalau di CLCC khotbahnya salib lagi, Injil lagi gitu ya? Karena hanya Injil lah satu-satunya harapan kita. Salib Kristus adalah tanda kelemah lembutan yang sempurna. Kenapa? Dia sang raja yang glorious tadi, the glorious king, punya segala hak untuk membinasakan semua makhluk termasuk manusia. Tetapi dia mengambil jalan yang paling ekstrim. Saya menulis renungan Natal, Bapak Ibu Saudara nanti boleh baca. Ini yang menjadi pokok pikirannya. The beauty paradox of Jesus, paradoks yang indah dari Yesus. Saya cerita sedikit ya. Yesus datang dengan segala paradoks yang indahnya.
Misalnya, dia raja, tapi dia melayani. Bayangin, raja mau melayani. Dia hakim yang harusnya menjatuhkan hukuman, tapi dia yang divonis hukuman. Dia adalah seorang nabi yang memberi kabar baik, sekaligus pesannya. Pesan yang dia bawa dan peringatannya adalah dia sendiri. Terakhir, dia adalah imam besar kita. Kalau dalam surat Ibrani, dia adalah satu-satunya perantara kita dengan Bapa. Dia adalah imam yang maha tinggi sekaligus korban yang sempurna. That's the beauty paradox of Jesus. Yesus adalah pembawa pesan sekaligus pesan itu sendiri. Jadi dengan memandang salib, kita sedang memandang the beautiful paradox. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami the low moment on our life. Kita merasa bahwa kita ada dalam kondisi yang paling bawah. Kita merasa kita powerless, tidak berdaya, ditikam, dikhianati, disalahpahami, bahkan direndahkan. Lihat salib Kristus. Dia mengalami semua itu. Dia disalahpahami, dia dikhianati, dia diludahi, dia dijauhi. Tapi itu harapan bagi kita. Kenapa? Karena ketika di Via Dolorosa, Yesus berjalan sendiri, memikul salib. Supaya apa? Supaya Anda dan saya tidak pernah merasa sendiri lagi. Ketika Anda merasa ditikam, dikhianati, Anda tahu, Yesus pun ditikam lebih dulu daripada Anda. Lalu efeknya apa sih? Gunanya kita merenungkan ini apa sih? Bayangin, kalau di kepercayaan lain, Allahnya itu tidak pernah mengalami penderitaan. Pernahkah Anda menangis pada Allah? Kok gini-gini amat sih hidup saya ya Tuhan? Tapi Allah yang kita tujukan doa kepadanya, gak pernah mengalami penderitaan. Masih worth it-kah kita berdoa pada Allah semacam itu? Sedangkan Yesus Kristus, Allah yang berbeda, ini yang membuat kekristenan sangat berbeda dengan kepercayaan yang lainnya. Setiap penderitaan kita, dia rasakan. Bahkan sebelum kita jatuh dalam the lowest point of our life, dia sudah menangis untuk kita. Dia sudah memikirkan kita, bahkan sebelum kita jatuh. Ini adalah kabar paling manis yang bisa kita dengar. Injil begitu memukau, sehingga ketika kita sedih, Yesus sudah remuk hati pada kita terlebih dahulu. Dia memenangkan peperangan dan mengalahkan dosa bukan dengan kekuatan militer. No, Yesus tidak menaklukkan dunia ini dengan membunuh orang. Yesus menaklukkan dunia ini dengan menyerahkan nyawanya. Dia memilih melayani kita, hamba-hamba yang hina karena dosa ini, sehingga kita yang hina ini boleh mulia di hadapan Allah. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita akan Injil. Salah satu pekerjaan Roh Kudus, nanti di CLCC akan ada kelasnya tentang Roh Kudus. Salah satu karya Roh Kudus yang paling kita syukuri adalah ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, dia akan selalu mengarahkan kita pada Injil Kristus. Sehingga hidup kita yang terdistraksi ketika melihat salib Kristus, kita melihat harapan. Bayangin, salib Kristus, saya bilang itu paradoks yang indah bukan tadi ya? Dia adalah lambang kutuk sekaligus lambang kebangkitan. Papa saya sekarang sedang sekarat. Papa saya lemah. Dia cancer, stroke, harus dicuci darah. Tapi saya tahu yang pasti, saya harus memastikan dan mendoakan dia untuk mempunyai iman akan Yesus Kristus. Sebab saya tahu ketika dia berpulang, dia akan berpulang pada tangan Sang Gembala Agung. Nah, kenapa saya harus ngomong kayak gini? Di kepercayaan lain, kematian itu akhir. Kita akan pergi ke surga dan bersenang-senang. Sedangkan dalam kekristenan, kematian itu hanya sebuah awal. Awal apa sih? Awal permulaan kita melihat muka dengan muka, the glorious King tadi. Justru itu adalah awal yang indah. Bahkan Wahyu mencatat bahwa setelah kematian, tidak lagi ada tangis air mata nanti. Kita akan berhadapan muka dengan the glorious King tadi. Dan kita akan melihat sinar kemuliaannya sampai selama-lamanya. That is the sweetest sound that I ever heard. Di kepercayaan lain, kita unleash our nafsu. Di surga kita bisa makan ini, puas-puasin. Sedangkan dalam kekristenan, kita akan berhadapan muka dengan the glorious King tadi. Ini ada pertanyaan refleksi yang bisa dibawa pulang dan bisa didiskusikan oleh pasangan atau dengan anak. Nah, saya kasih bantuannya menjawab pertanyaan refleksi ini dengan melihat salib Kristus, the glory of the cross.
Di area mana dalam hidup saya Roh Kudus menegur saya untuk dapat bersikap lemah lembut? Kalau saya misalnya tadi sama orang yang pika sebulan tadi nggak bisa lemah lembut, pandanglah salib Kristus. Kalau dia, Kristus saja bisa berlemah lembut pada kita, kita juga bisa lemah lembut pada orang yang pika sebulan tadi. Apakah saya menggunakan kekuatan, posisi, dan kemampuan saya untuk melayani atau untuk menguasai? Mari pandang salib Kristus. Dia itu Raja Semesta, tapi dia pakai itu untuk melayani kita. Nomor 3, bagaimana Injil mengubah saya dalam merespon konflik, kritik, dan kesalahan orang lain? Apakah saya mudah menjustifikasi, saya jadi hakim? Apakah saya langsung, memang orang ini gak ada harapan? Apakah itu? Tapi biarkan Injil yang berkata pada hati kita, enggak, orang ini bisa berbuat salah. Dan asal saya terus mendoakan, dan saya menegurnya dalam kasih, saya yakin Roh Kudus pun berkarya pada orang ini. Saya mau akhiri khotbah ini dengan 2 cerita. Yang pertama dari Jonathan Edwards. Nah, Jonathan Edwards ini adalah seorang pendeta hidup di abad ke-17-18. Dia disebut the second golden mouth. Kenapa dia disebut second golden mouth? Karena ketika dia berkhotbah, mulutnya manis sekali, sehingga orang yang ribuan itu bertobat karena Kristus. Makanya dia disebut second of golden mouth. Yang pertamanya Kristosom. Dan dia bilang gini, true meekness flow from a heart that has been broken by the gospel and humbled before the majesty of God. Kelemah lembutan yang sejati itu lahir dari hati yang hancur karena ditusuk oleh Injil. Dan kita merasa jadi orang yang sangat rendah hati. Karena bagaimana kita nggak bisa rendah hati? Tuhan yang menebus kita aja mengambil posisi yang rendah hati. Jonathan Edwards bilang, kalau hidupmu tidak terbakar karena Injil, there's something wrong with your Christianity. Kalau hatimu tidak pernah meleleh ketika mendengar Injil, hatimu ada yang salah dengan hatimu. Sebab bagaimana berita yang manis itu tidak mampu menusuk hati kamu. The glorious King yang tadi, Raja yang penuh kemuliaan, mengambil posisi paling hina untuk Anda dan saya. Dan saya akan tutup ketika kita melihat the glory of cross tadi. Ini inti dari khotbah ini. Bapak Ibu, lihatlah tangan yang berlubang karena paku di kayu salib. Tangan yang berlubang karena paku itu bukan tangan yang lemah. Justru itu tangan yang kuat yang memegang kita. Saya ulangi, tangan yang berlubang oleh paku di kayu salib itu bukan tangan yang lemah. Justru itu tangan yang kuat, yang ketika menyentuh kita akan merubah kita dari pribadi yang super ego menjadi pribadi yang lemah lembut. Saya ulangi, tangan yang berlubang karena paku tadi di kayu salib itu bukan tangan kelemahan. Itu tangan yang super kuat, maha kuat, yang ketika menyentuh kita dengan sentuhan lembutnya akan mengubah kita menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati seperti dia. Mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, juga pemusik boleh ke depan untuk merefleksikan ini. Bagaimana Injil menusuk hati kita dan membuat hati kita meleleh.